Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan soal akuntansi, tepatnya adalah neraca lajur. Bagi teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video saya. Di sini sudah tersedia neraca saldo dan juga bahan yang digunakan sebagai jurnal penyesuaian. Lalu saya sudah menyiapkan jurnal penyesuaian, tapi apabila teman-teman lebih suka langsung ke neraca lajur tidak masalah. Juga saya sudah menyiapkan neraca lajur yang terdiri dari nomor rekening, nama rekening, neraca saldo, jurnal penyesuaian neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi, dan juga neraca. Pertama-tama saya akan mengerjakan jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Yang pertama, perlengkapan yang masih ada di gudang adalah 1.250.000. Sedangkan perlengkapan awalnya ada 5.755.000. Perlu diketahui teman-teman, di sini semua dalam ribuan. Jadi misal 12.500 itu sebenarnya adalah 12.500.000. Berarti akun yang digunakan adalah biaya perlengkapan pada perlengkapan. Sementara saya nulisnya seperti ini dulu ya teman-teman, nanti akan saya perbaiki lagi. Yaitu dari 12.500 yang tersisa 1.250, maka yang terpakai perlengkapannya di sini 5.755 dan yang tersisa adalah 1.250, maka perlengkapan yang terpakai adalah 4.505.000. Di kredit juga sama. Perlengkapan memiliki nomor rekening yaitu 105. Yang selanjutnya, biaya asuransi tahun 2016 sebesar 280.000. Berarti di sini akunnya adalah biaya asuransi pada persekot. Persekot itu sama dengan dibayar di muka. Asuransi. Nah, yaitu 280.000. Persekot asuransi nomor akunnya 106. Selanjutnya yang C, persekot sewa tinggal 4.500. Mula-mula persekot sewanya adalah 7.500. Berarti yang digunakan atau biaya sewanya adalah 3 juta. Biaya sewa pada persekot sewa. Persekot sewa itu nomor akunnya 107. Di sini persekot sewa sebesar 3 juta. 3 juta. Selanjutnya yang D, penyusutan mesin adalah 10% per tahun. Mesin. Nah, mesin pengering ini memiliki nilai 54 juta, yang mana setiap tahunnya menyusut 10%. Berarti bukan kurang lebih sih, berarti 5.400.000. Berarti di sini biaya penyusutan mesin pengering pada akumulasi penyusutan pengering. Nomor akunnya 122. Akumulasi penyusutan mesin pengering.
mesin pengering, yaitu sebesar 5.400.000. 5.400.000. Selanjutnya, mebel dan peralatan ditaksir berumur 15 tahun. Besarnya penyusutan ditetapkan setiap tahun. Di sini saya menggunakan metode garis lurus. Yang mana metode garis lurus itu mengatakan bahwa nilai penyusutan sama dengan nilai aktiva dibagi dengan massa manfaat dikurangi nilai residu. Nilai residu atau sisa. Nah, nilai aktivanya di sini adalah mebel dan peralatan 4.500.000 dibagi masa manfaatnya yaitu 15 tahun. Nilai residunya tidak ada karena habis pakai, maksudnya tidak ada sisanya, berarti langsung saja 4.500.000 dibagi 15 tahun, berarti per tahunnya adalah 300.000. Tuliskan saja akunnya adalah biaya penyusutan mebel dan peralatan sebesar 300.000 pada akumulasi. Nah, akumulasi 124. Nomor akun 124, akumulasi penyusutan mebel dan peralatan sebesar 300.000. Selanjutnya, bunga obligasi adalah 6% per tahun dan dibayar 2 tahun, yaitu setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Di sini sudah jelas per tahun 6%. Jadi karena kita menggunakan pembukuan atau neraca lajur untuk 1 tahun, maka langsung saja kita kalikan 6% dari utang obligasi. Utang obligasinya sebesar 25 juta. Berarti sama dengan 25 juta dikalikan dengan 6%. 6% itu setara dengan 0,06. Berarti sebesar 1.500.000. Berarti di sini biaya bunga obligasi sebesar 1.500.000 pada kas 1.500.000. Selanjutnya, dalam penghasilan pengeringan kayu termasuk uang muka langganan sebesar 3.217.000. Berarti di sini nama akunnya adalah penghasilan pengeringan kayu diterima di muka
sebesar 3.217.000 ya, 3.217.000. Lalu pada penghasilan pengeringan kayu sebesar 3.217.000. Oke, lalu ini ada nomor akunnya. Penghasilan pengeringan kayu yaitu 401. Selanjutnya, biaya untuk bulan Desember belum dibayar. Yang pertama, gaji dan upah, dan yang kedua listrik, air, dan gas. Berarti nama akunnya di sini adalah biaya gaji dan upah karyawan. Pada utang gaji dan upah karyawan. Ini nomor akunnya 601, yaitu sebesar 750.000. Dan biaya listrik, air, dan gas kita copy saja. Nah, sebesar 180.000. Di sini hutang listrik, air, dan gas 180.000. Selanjutnya, penghasilan bunga yang menjadi hak perusahaan atau yang masih diterima atas surat-surat berharga yaitu 160.000. Berarti di sini kita menggunakan akun piutang bunga pada biaya bunga. Piutang bunga sebesar 160.000 pada biaya bunga. Biaya bunga ini sepertinya ada nomor akunnya. Nomor akunnya biaya bunga 695. Dan yang terakhir, kerugian piutang ditaksir 2,5% dari piutang usaha pada akhir periode. Kerugian piutang itu akunnya adalah kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang ini memiliki nomor akun 104. Nah, kerugian piutangnya itu 2,5% dari piutang usaha. Piutang usahanya itu 9.400.000 dikalikan dengan 2,5%, yaitu setara dengan 235.000. 235.000 itu 235.000. Lalu kita hitung apakah jumlahnya balance atau sama. Jadi di semua jurnal itu antara debit dan kreditnya itu harus sama.
Kalau misal nggak sama berarti ada yang salah. Ush. Sama dengan sum. Nah, sama kan teman-teman. Sekarang saya akan merapikan letaknya dulu ya. Nah, sekarang kan sudah sedikit rapi, meskipun tidak begitu rapi. Selanjutnya saya akan mengerjakan neraca lajur. Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah memasukkan nama rekening, nomor rekening, dan neraca saldonya. Jadi kalau saya cukup di copy saja. Setelah di copy, kita tinggal menyalin yang ada di jurnal penyesuaian. Jadi misalnya biaya perlengkapan, kita tuliskan di sini. Sebenarnya tinggal menyalin saja ya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mengerjakan neraca saldo yang disesuaikan. Kalau neraca saldo yang disesuaikan yaitu didapat dari neraca saldo dikurangi atau disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi saya beri contoh nih, yang pertama kas. Pada neraca saldo ini didebit sebesar 12.500, lalu dikredit 1.500. Berarti debit ini dikurangi dengan kredit yang ada di jurnal penyesuaian. 12.500 dikurangi 1.500 adalah 11 juta. 11 juta. Tuh. Kalau misalnya tidak ada jurnal penyesuaiannya, jadi langsung aja dipindah sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaian atau neraca saldo. Kalau misal seperti ini, cadangan kerugian piutang itu kan berada di kredit dan kredit, jadi tinggal dijumlah. Kurang lebih seperti itulah teman-teman. Lalu kalau sudah selesai kita masukkan di neraca saldo yang disesuaikan, jadi kita jumlahkan sama seperti jurnal. Di sini debit dan kreditnya harus sama. Jadi kita jumlah sum. Kita sorot dari atas ke bawah. Nah, sampai sini. Lalu kita enter. Sama yang ini juga. Kita sorot sampai bawah. Nah, sama kan? Kalau sudah sama, kita bisa berpindah ke laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu berisi tentang saldo yang berada di neraca saldo yang disesuaikan, tetapi khusus akun penghasilan atau pendapatan dan juga biaya-biaya. Jadi di sini yang kita masukkan adalah penghasilan pengeringan kayu, yaitu 30.583, dan pendapatan lain 65.000. Lalu biaya beban gaji dan upah karyawan sebesar 9 juta. Lalu biaya listrik, air, dan gas yaitu 1.305.000. 1.305.000. Biaya advertensi sebesar 1.935.000. Lalu biaya bunga 440.000. Dan sama ke bawahnya juga seperti itu, yang kita masukkan hanya perlengkapan, hanya biaya atau beban saja dan juga penghasilan. Kalau sudah, kita jumlahkan di sini. Berbeda dengan sebelumnya, di sini malah
harus tidak sama antara debit dan kreditnya. Salah. Nah, tidak sama kan teman-teman? Jadi memang kalau laporan laba rugi dan neraca itu memang harus ada selisihnya. Karena dari situ kita bisa menentukan perusahaan tersebut laba atau rugi. Lalu yang terakhir kita mengerjakan neraca. Neraca ini sama seperti laporan laba rugi, berisi tentang saldo yang berada pada neraca saldo yang disesuaikan. Tetapi di sini akun-akun yang dimasukkan adalah akun-akun yang tidak ada pada laporan laba rugi. Jadi tinggal disalin saja. Kalau sudah, sekarang kita jumlahkan. Nah, di sini juga jumlahnya berbeda, tetapi selisih antara selisih antara debit kredit di neraca saldo dan debit kredit yang ada pada laba rugi itu harus sama. Jadi di sini sama dengan ini dikurangi dengan ini harus sama dengan hasil dari debit dikurangi dengan kredit. Nah, hasilnya kan sama. Sekarang tinggal kita jumlahkan aja. Sama dengan ini. Tadi Raffi ya aku yang mau ya, aku belum banget. Nah, setelah seperti ini, untuk menentukan laba atau ruginya kita lihat dari lebih selisihnya itu ada di mana. Kalau di laporan laba rugi ini, kalau misalnya di kreditnya itu lebih besar daripada yang di debit berat dan yang di neraca debitnya lebih besar daripada yang di kredit, maka perusahaan ini mengalami laba. Dan sebaliknya apabila di laporan laba ruginya lebih besar debitnya dan di neracanya itu lebih besar kreditnya, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Oke teman-teman, ini tadi tugas saya sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.